ya. Apa itu stunting? Kemudian ciri-ciri dari stunting. Kemudian paling tidak saudara tahu bagaimana hal ini menjadi masalah besar di Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, berapa target capaian? Kalau saya bicara poin penting, saudara harusnya catat ya. Karena itu nanti yang akan ditanyakan. Jadi jangan bengong ya kalau Bu Yeti bicara. Oke, catat. Apa yang tadi saya sampaikan itu adalah hal-hal yang urgent difahami dari sebuah kebijakan. Ya. Yang ketiga tadi, target capaian pada 2024. Ya, itu penting. Yang kedua, bagaimana capaian target-target pada tahun sebelumnya. Ya, nanti mungkin kelompok akan mengemukakan tahun 2013 berapa angka stunting, 2019 berapa angka stunting, 2020, 2021. Nah, itu pemerintah tentu punya strategi untuk mencapai target di 2024 pemerintahan Pak Jokowi. Ini kan target berakhir di 2024. Tentu saja ada angka capaian penyelesaian masalah-masalah kesehatan termasuk masalah stunting di Indonesia. Harus berapa angkanya? Dan kalau dibandingkan dengan standarnya Organisasi Kesehatan Sedunia yaitu WHO, di mana posisi kita? Nah, itu aja yang pentingnya. Lantas kemudian untuk mencapai target di 2024 ini, upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai tenaga kesehatan dan kolaborasi dengan siapa saja dalam menurunkan angka stunting ini. Karena bukan semata-mata hanya tugas petugas kesehatan saja, ya, melainkan juga tugas dari sektor lainnya. Upaya-upayanya apa? Nanti saudara akan mendengar upaya yang langsung terhadap penyebab stunting dan ada upaya tidak langsung terhadap penyebab stunting. Mudah-mudahan ini nanti akan disampaikan oleh kelompok berapa ya? Kelompok 9 kalau tidak salah. Untuk didiskusikan. Itu saja, tidak usah terlalu jauh dan dalam pada hal-hal yang sulit untuk difikirkan. Saya kira saudara masih di semester 3 posisinya, ya. Tolong dicatat apa yang saya sampaikan barusan itu adalah item-item penting yang harus Anda cari, walaupun mungkin tidak dapat dari kelompok yang akan presentasi. Tulisan mengenai penurunan prevalensi stunting di Indonesia, saya kira kalau saudara cari di website Kementerian Kesehatan, itu sangat-sangat banyak orang menulis, orang menganalisis. Ya, jadi maksud saya Anda sebagai pribadi mahasiswa jangan mengandalkan kepada apa yang akan disampaikan oleh kelompok saja. Harus ada rasa curious, harus ada rasa ingin tahu seperti apa stunting di Indonesia, seperti apa programnya di Indonesia. Itu rasa ingin tahu. Ya, jadi kelompok akan menyampaikan sesuai kemampuannya, tetapi saudara juga harus mencari informasi itu. Paling tidak pada website di Kementerian Kesehatan. Ya, jadi jangan pasif. Saya melihat Anda kalau sudah kelompoknya memberikan, sudah itu aja yang dibaca. Tidak ada yang ingin akses ke sumber data aslinya. Ini ciri khas mahasiswa yang saat ini ada nih. Ini agak disayangkan kalau menurut saya. Ya, tolong pesan Bu Yeti. Kalaupun, sekali lagi, kalaupun kelompok sudah memberikan informasi dalam bentuk makalah ataupun PPT, saudara harus mencari sendiri, memperkaya diri sendiri tentang kebijakan pemerintah mengenai berbagai masalah kesehatan di Indonesia. Ya, kalau enggak, saudara enggak kaya. Ya, itu pesan saya terkait dengan bagaimana metode pembelajaran.
Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada kelompok untuk mempresentasikan dan mendiskusikan dengan teman-teman. Sekali lagi lakukan perbaikan presentasi, yakni dengan cara menjelaskan dengan bahasa saudara sendiri yang saudara mengerti. Jangan katakan apabila Anda tidak mengerti. Ya, artinya Anda harus mengerti terlebih dahulu kalau akan presentasi. Ya, jangan ulangi seperti presentasi sebelumnya mengenai tuberkulosis atau mengenai hal yang lain. Ya, oke. Saya kira saya sudah pernah meminta saudara untuk melakukan perbaikan metode presentasi dan diskusi. Ya, mudah-mudahan saya lihat hari ini harus berubah caranya. Dan saudara bertanya itu kritis. Ya, sesuatu yang dibahas, spesifik yang ditanya itu. Ya, oleh karena itu berikan perhatian penuh pada saat teman saudara presentasi. Ya, baik. Saya kira cukup arahan saya untuk presentasi hari ini. Saya persilakan sekali lagi kepada kelompok untuk mengelola presentasi dan diskusi secara profesional. Pani, Safira, berempat ya. Oke, silakan dipresentasikan. Ya baik Ibu, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Yeti Resnayati, selaku dosen mata kuliah kebijakan kesehatan, juga kepada teman-teman sekalian yang hadir pada ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, perkenalkan saya Stephanie Carolina selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 9 pada pagi hari ini. Ya, di sini kelompok 9 membawakan materi tentang program pemerintah dalam pembinaan gizi masyarakat, yaitu stunting. Ya, untuk anggota kelompok 9 itu terdiri dari Salsabila Sania Balkis, Safira Fatima Zahra, saya sendiri Stephanie Carolina, dan Sania Kasana. Maka dari itu, kepada kelompok 9 dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, yang pertama ini ada definisi dari stunting. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Nah, kekurangan gizi ini terjadi pada saat bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi kondisi ini baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Lalu pemerintah Jokowi Ma'ruf yang menargetkan angka stunting menjadi 14% pada akhir masa pemerintahannya. Jadi secara nasional angka prevalensi stunting ini masih sebesar 24,4% dan jauh di atas batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu di bawah 20%. Namun jelaskan tahun berapa itu? 24,4. Diperjelas ya dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2013 ini angka prevalensi stuntingnya berada pada angka 37,2%. 5 tahun berikutnya angka tersebut mengalami penurunan menjadi 30,8%. Lalu pada tahun 2019 ini stunting mengalami penurunan menjadi 27,7%. Dan pada tahun 2020 diperkirakan turun menjadi 26,92%. Penurunan angka tersebut ini diprediksi sebesar 0,75% dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 27,67%. Lalu
pada tahun 2021 angka prevalensi stunting ini sebesar 24,4%. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada regulasi, sebuah peraturan yang mengikat dari program ini. Yang pertama, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Di Peraturan Presiden ini menjelaskan percepatan penurunan stunting ini secara keseluruhan, secara merata seluruh daerah, pembauran hingga menjadi satu kesatuan utuh, sehingga menghasilkan kualitas yang baik, yang diatur melalui beberapa komunikasi dan kerjasama antar beberapa pemangku kepentingan. Lalu kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lalu dan yang ketiga, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi. Dalam sini terdapat ada tujuan, sasaran, dan arah perbaikan gizi. Selanjutnya ada arah dan kebijakan program. Yang pertama ini Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005 sampai 2025. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 sampai 2025 ini menyatakan bahwa pembangunan pangan dan perbaikan gizi ini dilaksanakan secara lintas sektor, yaitu meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya. Lalu yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM tahun 2015 sampai 2019. Kementerian Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0202 garing Menkes garing 52 garing 2015 tentang rencana strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2019 ini menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan ini merupakan suatu program Indonesia Sehat dengan sasarannya yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Nah, dari salah satu sasaran pokoknya ini adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi pada ibu dan anak. Dalam mengatasi stunting ini juga masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu dan anak. Lalu masalah stunting ini karena masalah gizi yang tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan, tetapi juga sektor di luar kesehatan. Lalu yang ketiga ada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi atau RANPG 2016 sampai 2019. Nah, dari rencana aksi pangan dan gizi ini terdapat kebijakan strategi yang bisa berfokus pada ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan, lalu perbaikan gizi masyarakat, dan juga penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Nah, dari rencana pangan dan gizi ini dikembangkan untuk mencapai Indonesia sehat, seperti contohnya dalam meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi masyarakat yang baik dan juga meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi untuk mencapai kehidupan yang sehat. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada strategi perencanaan atau perencanaan
Dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, Stranas Stunting, disusun melalui proses penilaian dan diagnosis pencegahan stunting, termasuk identifikasi prioritas kegiatan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan. Dan dalam prioritas kegiatan bisa selanjutnya. Nah, yang pertama ada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting terdiri dari 5 pilar, yaitu pertama komitmen dan visi kepentingan. Tujuannya yaitu memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat. Di sini kita pemimpin tuh membuat janji dan ada visi dari kepemimpinan tadi seperti yang sudah diucapkan Presiden dan Wakil Presiden, yang dimana target prevalensi stunting pada tahun 2024 itu 14%. Dan pada tahun 2030 juga ada target Sustainable Development Goal SDGs, angka prevalensi stuntingnya itu 0 di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat. Dalam kampanye nasional ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu kita melakukan advokasi, yaitu melakukan pendekatan dengan para pembuat keputusan setempat agar mereka ingin menerima. Dan dalam advokasi ini kita tuh mencakup perencanaan, pembagian tugas gitu dalam tingkat pusat, daerah, dan desa gitu. Terus selanjutnya itu ada kampanye langsung kayak kegiatan masyarakat seperti kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat itu Germas. Dan selanjutnya ada komunikasi antar pribadi. Jadi seperti perawat atau kader-kader kesehatan ini melakukan kunjungan ke rumah kepada khususnya untuk ibu hamil dan orang tua yang mempunyai anak 0 sampai 23 bulan. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga itu ada konvergensi program pusat, daerah, dan desa yang bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa. Nah, konvergensi ini merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritasnya. Nah, program ini dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri dengan melibatkan kementerian teknis terkait pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pangan. Nah, pilar ini juga meliputi penguatan kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat. Lalu mencakup ya, Ibu. Ya ada, saya tidak bisa rapat, cuman tadi hilang suaranya. Silakan. Halo? Suara saya terdengar? Lah, kemana nih? Izin menjawab, Ibu. Untuk Salsabila sepertinya ada gangguan jaringan. Oke, silakan dilanjutkan oleh tim yang lainnya. Jangan vakum ya, yang lain pasti bisa menghandle. Ya, izin masuk, Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar kembali? Terdengar, oke, terdengar. Baik, selanjutnya ada ketahanan pangan dan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Nah, pada ketahanan ini juga meliputi pertama, penguatan kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat. Lalu yang kedua, mencakup pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Dan yang ketiga, pemberian bantuan pangan dan makanan tambahan. Keempat, investasi dan inovasi pengembangan produk, dan yang kelima ini ada keamanan pangan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
Nah, strategi pencapaiannya ini pertama dengan menyediakan pangan yang bergizi. Lalu yang kedua ini perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi untuk keluarga yang kurang mampu. Lalu yang keempat ini pemantauan kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Yang keempat yaitu penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan dengan memperkuat koordinasi kelembagaan. Lalu yang kelima ada pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran. Nah, sistem pemantauan ini, pemantauan dan evaluasi ini berbasis hasil di mana dapat membantu pemerintah untuk membangun basis pengetahuan yang kuat dan mendorong perubahan cara penyelenggaraan programnya, terus peningkatan kinerja, akuntabilitas, transparansi, dan pengetahuan, dan mempercepat pembelajaran. Lalu strategi pencapaiannya itu pertama dengan meningkatkan sistem pendataan yang dapat memantau secara akurat dan berkala data prevalensi stunting di tingkat nasional dan kabupaten ataupun kota. Lalu yang kedua, sebentar, saya tanya, yang kamu sampaikan itu tidak ada slide-nya kah? Kok di saya slide-nya masih slide yang satu aja? Halo? Ya, izin Ibu untuk yang ini kelompok hanya memaparkan apa pilarnya dan tujuannya Ibu. Jadi yang kamu sampaikan itu tadi tidak dibuat slide-nya? Tidak Ibu, ada di makalah Ibu. Temannya dikasih makalah enggak? Sudah di-share belum di kelas? Ya, izin Ibu sudah di-share juga mengenai makalahnya. Oke, berarti teman-temannya bilang lihat di makalah gitu. Ya. Oke, karena temannya tuh paling ngeliatin PPT aja. Tidak baca makalah. Jadi kamu harus kasih tahu. Tolong ada di makalah halaman sekian. Gitu ya kalau presentasi ya. Oke. Silakan lanjut. Beritahu temannya halaman berapa adanya. Ya baik, izin melanjutkan ya Ibu. Lalu untuk 5 strategi ini itu diselenggarakan di semua tingkat pemerintah dan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait dan institusi non-pemerintah seperti misalnya swasta, masyarakat, dan juga komunitas. Boleh di next slide? Selanjutnya ada peran pemangku kepentingan. Nah, untuk peran pemangku kepentingan ini ada 5. Yang pertama untuk dunia usaha. Ini berperan dalam pembangunan, kendali mutu, distribusi, serta pemasaran makanan bergizi yang memadai sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga, dunia usaha ini juga berperan dalam implementasi workforce. Halo, nggak kedengaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Tadi dunia usaha ini juga berperan dalam implementasi workforce nutrition atau gizi untuk pekerja melalui penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja dan pemberdayaan masyarakat melalui implementasi intervensi gizi spesifik dan sensitif. Lalu yang kedua, organisasi masyarakat madani yang berperan melakukan advokasi, komunikasi perubahan perilaku, dan pemberdayaan masyarakat terkait stunting, memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas serta manajemen kerja, manajemen kegiatan terkait gizi, dan juga melakukan pemantauan sosial. Lalu yang ketiga, universitas, akademisi, dan organisasi profesi ini berperan memberikan masukan dan dalam pengembangan dan perencanaan program percepatan perbaikan gizi. Akademisi dan organisasi ini
dapat memberikan masukan berdasarkan kajian dan penelitian ilmiah seputar stunting, sehingga intervensi yang dikembangkan oleh pemerintah senantiasa berbasis bukti. Lalu yang keempat ada media. Media ini berperan melakukan advokasi, sosialisasi, kampanye, dan komunikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Lalu yang kelima, pemerintahan. Pemerintah ini berperan sebagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga berperan dalam memimpin, memfasilitasi gerakan percepatan perbaikan gizi di Indonesia. Pemerintah juga bertugas untuk memastikan keterlibatan dan koordinasi antara semua sektor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Selanjutnya ada peran perawat. Peran perawat Sebentar, halo. Ya. Saya interupsi dulu. Saya minta Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan intervensi spesifik dan sensitif sebelum masuk ke peran perawat. Itu sangat penting. Itu nanti sebagai upaya untuk penurunannya. Anda jelaskan. Tadi saya sudah kasih bahannya. Apa itu intervensi spesifik dan apa itu intervensi sensitif? Coba jelaskan oleh saudara, share screen di info singkat perawat. Jangan hanya sampai situ, tapi tidak dijelaskan apa itu. Baca bareng-bareng aja. Share, bisa nggak? Ya Ibu, dimohon sebentar, dimohon tunggu sebentar ya Ibu. Ini Winda ada di sini nggak? Winda Anggra ini. Izin Kenapa masuk, kamu? Ibu. Kenapa kamu off kamera terus? Saya tidak off kamera, Ibu. Dari tadi nyala, Ibu. Mohon maaf. Oh, barusan mati. Ini Ratu Fatima sama Novia ini dari perjalanan dari mana ke mana ini? Bukannya sekarang jam kuliah, kok di perjalanan? Nanti tidak usah tanda tangan ya, dua mahasiswa yang tidak on kamera. Ratu Fatima dan Novia tidak ada di sini. Dia hanya nyalain HP, tetapi dianya dalam aktivitas lain. Mohon maaf ya, saya agak tegas untuk hal seperti ini. Tidak on kamera, tidak boleh tanda tangan di absen. Dan saya tidak hitung itu sebagai sebuah kehadiran. Apalagi di perjalanan. Aneh, dosennya aja duduk menghadap kamera. Kok Anda bisa di perjalanan? Ya, sorry ya, saya tidak mentolerir hal seperti itu. Silakan untuk share screen bisa? Anda punya? Tadi sudah dibuka? Oke. Coba cek di halaman 20 berapa itu? Ada pemuatan upaya penurunan. Di 27. Itu penting. Nah, bisa Anda perbesar? Silakan dijelaskan. Apa saja upaya penurunan stunting? Nah, yang sebelah kanannya. Perbesar lagi coba sampai 150. Nah, silakan dibaca. Dibaca saja kalau Anda baru menemukan. Ya, sama strateginya itu nggak sampai 2024, kamu hanya sampai 2019, itu nanti harus dicari. Jadi kalau mencari informasi itu yang up to date ya, jangan yang tahun-tahun sebelum sekarang jauh. Targetnya sekarang sudah ke 2024, bukan lagi sampai 19 seperti yang tadi saudara kemukakan di dalam PPT. Tolong diganti nanti ya. Oke, silakan dibacakan saja dan dengarkan oleh semuanya supaya Anda tahu tentang bagaimana upaya-upaya penurunan stunting yang real saat ini. Silakan. Izin masuk, saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Untuk upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Yang pertama ada intervensi spesifik. Spesifik artinya itu intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Itu mengatasi penyebab langsung stunting tersebut. Dan untuk intervensi sensitif itu untuk intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting.
dalam upayanya. Mohon step ke bawah lagi coba. Sebelah kanannya. Nah, mengacu pada strategi nasional 1824. Ya, jelas tulisannya? Dan Perpres nomor 72. Yang sebelah kanan, yang dari sebelah ini nih. Nah, baca. Nah, itu. Strateginya tapi nanti kamu perbarui ya kelompok ya. Jangan strategi sampai 2019. Sekali lagi. Strateginya 1824. Silakan baca. Mengacu pada Strategi Nasional 2018 sampai 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Bentuk intervensi spesifik dengan sasaran prioritas ibu hamil diwujudkan dengan memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik dan pemberian suplemen tablet tambahan darah. Upaya ini didukung dengan pemberian suplemen kalsium dan pemeriksaan kehamilan. Selanjutnya, untuk ibu menyusui dan anak 0-23 bulan, intervensi dilakukan dengan pemberian konseling dan promosi pemberian ASI atau air susu ibu eksklusif, pemberian makanan bayi, penata laksanaan gizi buruk, pemberian makanan tambahan bagi anak kurang gizi, pemantauan dan promosi pertumbuhan dengan pemberian dukungan suplemen vitamin A, suplemen bubuk tabur gizi, imunisasi, dan suplementasi zinc untuk pengobatan diare. Selain itu, untuk remaja putri, wanita usia subur, dan anak usia 24-59 bulan, intervensi dilakukan dengan memberikan suplemen tablet tambah darah, penata laksanaan gizi buruk, makanan tambahan untuk pemulihan gizi kurang, serta pemantauan dan promosi pertumbuhan. Nah, itu yang apa? Yang spesifik. Jadi sasarannya ada berapa tadi? Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada remaja, ada anak yang menjadi sasaran intervensinya. Masing-masing itu spesifik upayanya. Jangan lupa catat itu semuanya. Ya, itu yang penting. Saudara harus tahu bahwa untuk menurunkan stunting ya sasarannya secara spesifik itu ada 4. Lihat oleh saudara siapa saja. Ini nanti ada berhubungan dengan peran perawat. Kalau itu yang akan dilakukan, baru saudara bisa identifikasi apa peran perawat di situ. Jadi kalau saudara baru bicara sampai kebijakan, tetapi belum mengetahui upaya-upaya real yang dilakukan di lapangan untuk menangani masalah itu, bagaimana mungkin saudara bisa mengidentifikasi the role of the nurse? Ya, kita bisa mengatakan, oh saya berperan itu, berperan ini. Kalau jelas pekerjaannya apa, programnya apa, gitu. Tolong dicatat. Ini. Cukup jelas maksud saya. Jadi yang harus Anda ketahui adalah apa yang dilakukan. Siapa yang akan diintervensi. Yaitu intervensi spesifik. Intervensi yang langsung kepada penyebab kejadian stunting. Jelas ya? Tuh, saya langsung menjelaskannya supaya connect, tidak usah di belakang saya menyampaikan informasinya. Oke, kelompok silakan lanjut dengan intervensi lainnya. Pelan-pelan menjelaskannya ya. Silakan. Sementara untuk intervensi sensitif, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui 2 kelompok intervensi. Pertama, peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi melalui kegiatan penyediaan akses air bersih dan air minum. Kedua, penyediaan akses sanitasi yang layak melalui kerja sama kementerian dan kelembagaan yang terlibat, yaitu ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Desa,
pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Lanjut itu. Baca lanjutnya. Nah. Lebih lanjut, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dilakukan melalui penyediaan akses jaminan kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, pemberian akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana atau KB, dan bantuan uang tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu, seperti Program Keluarga Harapan, PKH, dan penyebar luasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui berbagai media, penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, serta konseling selanjutnya. Serta konseling pengasuhan untuk orang tua, juga ketersediaan pelayanan pendidikan anak usia dini, pemantauan tumbuh kembang anak, ketersediaan konseling kesehatan reproduksi remaja, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peningkatan akses panganan gizi juga dilakukan melalui bantuan akses dengan keluarga kurang mampu dengan program BPNT dan program sembako, fortifikasi bahan makanan utama seperti garam, tepung, terigu, dan minyak goreng. Dah, cukup sampai situ. Sebelum 28, cukup 27 aja. Yang penting di situ 27. Tolong itu share informasi itu di kelas ya, di grup kelas ya, biar dibaca oleh teman-teman. Saya tadi sudah share ke kelompok. Oke, lanjut silakan. Anda identifikasi tadi peran. Apakah sudah sesuai perannya dengan pekerjaan-pekerjaan itu? Ya baik, selanjutnya ada peran perawat dalam program ini. Yang pertama itu perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan tindakan yang dapat membantu pasien secara fisik maupun psikologis. Lalu yang kedua ini perawat berperan dalam meningkatkan status gizi pada ibu dan anak untuk mencegah stunting. Lalu yang ketiga ini perawat juga berperan sebagai edukator dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, perawat juga berperan sebagai kolaborator bersama dengan ahli gizi untuk menangani masalah status gizi dalam memenuhi kebutuhan asupan gizinya. Boleh next slide? Ya, selanjutnya ada isu pelaksanaan kebijakan program pemerintah dalam pembinaan gizi masyarakat, yaitu stunting. Isu penanganan masalah gizi ini kita ambil dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di mana kekurangan gizi masih menjadi masalah utama dalam tatanan masyarakat. Pada tahun 2013 menunjukkan riset kesehatan dasar atau bisa disebut dengan Riskesdas, di mana menunjukkan prevalensi underweight pada balita itu sebesar 19,6%, stunting pada balita mencapai 37%, dan wasting sebesar 12,1%. Menurut WHO, masalah gizi pada balita mencapai sudah melampaui ambang batas normal, yang dimana underweight itu seharusnya itu kurang dari 10%, stunting kurang dari 20%, dan wasting kurang dari 5%. Di provinsi... Saudara tahu nggak persennya itu dari mana? Paham tidak? Anda menyebut persen-persen tadi. Persen dari mana itu? Bahwa stunting targetnya kurang dari 20%. 20% dalam populasi apa? Tahu? Apa dari penduduk Indonesia? 20% apa nih? Tahu kelompok? Persentase ini dari mana? Terhadap apa? 20% dari apa? Izin Ibu, untuk 20 untuk persennya ini dari persenan penduduk negara, Ibu. Nah, kan salah besar. Salah. Cari.
Oh, kita lagi ngomong balita kok dari jumlah penduduk. Nah, ini persepsi yang begini nih keliru. Coba cari. Silakan lanjutkan. Tapi ternyata yang Anda baca ini Anda nggak ngerti. 20% dari mana? 20% dari 270 juta. Ya dari balita dong. Kan kita sedang bicara balita. Stunting itu tadi diketahui pada usia berapa? 2 tahun. Kita sedang bicara populasi balita. Enggak ada stunting dibicarakan pada orang dewasa ke atas. Ya, tolong dicatat. Nah, ini kurang baca, masih kurang baca saudara itu. Ya. Prosentase ini sekali lagi dari balita. Ya. Oke, tadi saya kasih 3 tulisan itu baca oleh saudara. Lanjut. Dan ini mengapa ini tahun 2022 loh. Ya, ini saudara mengangkat isu di 2013. Ini tolong jadi pembelajaran untuk seluruh mahasiswa. Tidak boleh saudara belajar dari tahun yang terlalu jauh. Ya, ini sudah 9 tahun yang lalu. Sementara angka-angka tadi saya sudah minta update. Anda masih bicaranya angka 2013, 2018, padahal angka 2021 sudah ada. Sekarang bicara isu penanganan, tidak salah, tetapi ini tidak up to date. Sekali lagi mohon, Anda belajar itu paling lama angka-angka itu 3 tahun. Kalau sekarang 2022, 2020 lah masih memungkinkan. Ya, tolong sekali lagi kepada semuanya yang katanya ini mahasiswa nurse. Ya, dalam menggunakan referensi jangan di atas 3 tahun, apalagi 2013. Ini tahun 2022. Ya, saya minta tolong untuk kelompok lainnya yang akan belajar, cari angka yang up to date. Ya. Tidak boleh sekali lagi. Anda akan ketinggalan. Orang angkanya sudah di mana? Kok masih bicara angka 37%? Ya, 2021 tadi berapa angkanya? Halo? 2021 berapa angka stunting di Indonesia? Apa masih 37? Fazwah, dengar tadi kamu berapa Fazwah? Fazwah Firdayanti, berapa angkanya? 24,4%, Ibu. Nah, 24,4. Kok Anda bicara isu yang masih 37% di tahun 2013? Ya, jadi ini betul-betul pembelajaran. Coba lihat program lainnya. Sekali lagi, jangan ada yang bicara di atas, di bawah 2020. Data itu ada, informasi itu ada. Ya. Ini kelompok yang presentasi ini siapapun, sekali lagi jangan membawa kita mundur jauh. Ya, harusnya kita bicara paling tidak 18/2024. Dan angka itu saat ini 2022 itu angka 2021 pasti ada. Sekali lagi saudara-saudara ya, kalau ini program pemerintah, kebijakan pemerintah itu setiap tahun dievaluasi. Jelas ya? Jadi kalau ada kebijakan strategi tahun 2018-2024 sampai dengan 2021 itu sudah keluar datanya di Januari 2022. Tolong diingat, apapun programnya, kebijakan pemerintah setiap tahun dievaluasi dan dilaporkan. Jangan pakai angka di luar range itu. Programnya saja, strateginya sekarang sudah 18/2024.
Jangan bicara di luar itu. Apalagi 2013, 2017 saja sudah kadaluarsa. Jadi saya mohon ya, angka-angka ini diganti oleh kelompok. Cari isu di 2019, 20 dan 21. Saya tidak mengatakan data ini salah, data ini benar, cuman tidak up to date. Ya. Tolong nanti besok program-program yang lainnya. Mohon tidak menggunakan data setelah sebelum 2020. Oke, silakan lanjut. Baik Ibu, izin melanjutkan ya Bu. Silakan. Masih yang ini yang mau dibahas, nggak ada lagi? Ya, selanjutnya di sini ada faktor yang menjadi masalah gizi. Yang pertama ini ada asupan gizi dan penyakit infeksi, dan juga ada sanitasi lingkungan. Yang kedua, akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada tingkat kemiskinan. Yang keempat, ada imunisasi yang lengkap. Dan yang kelima ini ada pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dengan program peningkatan gizi daerah kabupaten dan puskesmas yang memiliki kegiatan konsisten pada tingkat provinsi, program peningkatan gizi terdiri dari penyelenggaraan dan pengembangan surveillance gizi, penanggulangan masalah kurang energi protein atau bisa disebut dengan KEP, dan pendidikan gizi. Di sini pengembangan surveillance mencakup di mana itu mencakup informasi situasi gizi masyarakat yang dimonitoring pertumbuhannya setiap bulan pada balita. Lalu penanggulangan masa KEP ini mencakup monitoring dan evaluasi pada kegiatan PMT yang berupa pemberian makanan tambahan pada balita dengan masalah gizi dan pemberian tablet penambah darah bagi ibu hamil selama 90 hari. Lalu yang ketiga ini ada tadi juga sudah dijelaskan ada pendidikan gizi yang dimana mencakup pembuatan buku tulis pesan gizi dan penyelenggaraan pembinaan pola makan seimbang keluarga. Lalu di sini ada upaya dukungan terhadap program pemerintah dalam pembinaan gizi masyarakat yang dimana upaya penanganan tentang masalah gizi dilakukan penanganan serius sejak usia dini. Bahkan bisa dilakukan pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Penanganan masalah gizi harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi antar sektor. Ya, sekian presentasi dari kelompok 9. Kelompok 9 membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 9, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Oke, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya tugaskan kepada kelompok ya terkait dengan isu ya. Coba Anda cari nanti dan sebarkan kepada seluruh kelas isunya angka stunting Timor Tengah Selatan NTT tertinggi se-Indonesia. Ya, di situ ada aksesnya. Anda lihat di info singkat tadi. Di referensinya ada angka itu isu besar. Bisa lihat? Atau Anda perlihatkan supaya bisa diakses. Itu isu penting terkait dengan kejadian stunting yang ya memang NTT ini selalu angkanya paling tinggi ya. Tapi ini ada angka yang, nah nih, yang ini, tolong silakan direferensi. Anda akses ya, karena tadi yang dikemukakan oleh kelompok, saya sudah katakan bahwa itu sudah out of date ya, tahun 2013. Ini ada yang Maret 2022 ya.
Anda bisa akses melalui HTTPS ini. Ya, oke, itu tugas. Yang pertama tugas untuk kelompok, tetapi mahasiswa lain juga saya persilahkan untuk mengakses itu supaya Anda bisa update, mengikuti perkembangan, bagaimana perkembangan stunting di Indonesia dan juga wilayah-wilayah mana yang menjadi sorotan dunia. Ya, stunting di Indonesia ini menjadi sorotan dunia karena tinggi sekali angkanya dan itu memberikan indikasi bahwa ada yang salah di Indonesia ini. Ya, terutama terkait dengan pemenuhan gizi baik pada remaja, pada ibu hamil, pada ibu menyusui dan pada balitanya itu sendiri. Ya, jadi angka stunting ini memberikan proyeksi terhadap kondisi Indonesia. Ngerti nggak proyeksi menurut saudara? Jadi angka kejadian ini memberikan gambaran di belakang itu, ya, di belakang angka kejadian stunting ini ada apa di Indonesia? Bagaimana sistem pelayanan kesehatannya? Bagaimana perhatian pemerintah terhadap ibu hamil, ibu menyusui, remaja, dan balita? Bahkan bisa memproyeksikan ya bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia? Bagaimana pengetahuan dan perilaku ibu-ibu yang punya balita? Gitu, ya. Karena kita masih jauh sekali dari angka yang ditolerir oleh WHO, yaitu kurang dari 20%. Saat ini tadi berapa? 24 katanya. Ya, padahal 2024 itu Pak Jokowi punya target berapa persen stunting katanya, Elsa Kumalasari, berapa persen? Jawab Ibu, 14% Ibu. Nah, 14%. Sisa waktu tinggal berapa tahun? 2 tahun. Ya, mau menurunkan berapa persen dari hari ini? 10% ya. Nah, 5 tahun saja turunnya enggak banyak ya, apalagi dalam 2 tahun. Ya, jadi saudara tidak bisa memandang stunting ini hanya just stunting. Hanya kejadian stuntingnya saja. Tetapi di balik stunting itu banyak sekali permasalahan yang sebetulnya tergambarkan. Angka kematian ibu, ya, angka cakupan ASI eksklusif berapa di Indonesia, imunisasi terhadap bayi balita di Indonesia, ya perilaku makan bayi balita di Indonesia, itu semuanya memberikan latar belakang kejadian stunting di Indonesia. Ya. Kelompok ada nggak memberikan gambar seperti apa sih anak stunting itu gambarnya gitu? Ada nggak? Kayak apa? Katanya lebih pendek dari usianya gitu ya. Kalau usianya sudah tua tadinya anak stunting seperti apa nggak? Anda juga belum nyari ya? Nah, coba sekarang cari di Google gambaran anak stunting. Supaya kita ngomong stunting tapi kayak apa sih orangnya gitu. Anda mungkin belum pernah melihat anak stunting, ya, yang pasti pendek dibanding dengan usianya. Ya, oke, silakan. Itu PR dari saya. Silakan kelompok, ada yang ingin bertanya terkait stunting? Yang pasti data maupun informasi dari kelompok dan saudara update cari yang tahun 2021. Jangan nyari 2022, nyari data stunting 2022 nanti di Januari, sebentar, lowbat. Nanti di Januari 2023 Anda akan mendapatkan angka stunting di 2022, ya. 2021 saja sudah keluar di Januari 2022. Ya, sorry, saya ini dulu lowbat lupa. Ayo diskusi aja, diskusi tentang stunting, silakan. Asik loh bicara stunting ini. Ya, ini Bu untuk melanjutkan diskusi. Monggo, silakan.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan ya teman-teman untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Ya, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok terkait program pemerintah stunting? Ya, dipersilahkan, Vini. Ya, kepada Vini, dipersilahkan. Ya, izin bertanya kelompok. Saya ingin bertanya, apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi? Terima kasih. Baik, terima kasih Vini atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ditampung oleh kelompok terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin sambil teman-teman berpikir untuk apakah yang ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 9 bisa menjawab pertanyaan Vini terlebih dahulu ya. Izin masuk moderator. Ya, dipersilakan. Ya, izin saya Salsabila, izin menjawab pertanyaan dari Vini. Tadi bertanya mengenai stunting ini apakah hanya di keluarga kurang mampu secara ekonomi atau bagaimana gitu ya. Baik, menurut dari Kemenkes sendiri, stunting itu kan merupakan masalah kurang gizi ya yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak gitu, yakni di mana tingginya kan lebih kecil atau kerdil. Nah, tapi menurut Menteri PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini, Bapak Bambang Brojonegoro, masalah stunting ini tidak hanya terkait terhadap masalah ekonomi keluarga yang rendah, melainkan banyak juga yang terjadi pada keluarga yang mampu gitu. Karena ada masalah-masalah yang terkait seperti misalnya disebabkan oleh kehamilan remaja, seperti yang tadi dijelaskan juga oleh teman saya, bahwa sasaran ini kan tidak hanya ibu hamil aja ya, bahkan ada di remaja. Lalu juga ada terkait jarak lahir anak yang pendek, di mana kurangnya pemberian ASI eksklusif oleh ibunya. Terus juga misalnya terjadi pada ibu yang terinfeksi, misalnya tidak menggunakan konsep ASI eksklusif seperti itu. Dan juga pada ibu-ibu yang mengkonsumsi makanan instan atau tidak bergizi, itu juga bisa berdampak pada bayinya. Mungkin itu aja jawaban dari kelompok. Apakah sudah jelas, Vini? Iya, sudah. Terima kasih. Iya, jawaban yang bagus sekali ya. Saya apresiasi Anda bisa menjawab dengan baik ya. Jadi stunting tidak semata-mata kemudian orangnya miskin, walaupun kebanyakan yang miskin ya, tapi banyak orang dengan ekonomi cukup tetapi kemudian pengurusan anaknya diserahkan kepada pengasuh, dan pengasuhnya ini yang perilaku dalam memberikan makan kepada anak yang diasuhnya yang tidak benar. Ya, itu banyak kejadian. Ya, itu kalau kejadian stunting pada orang-orang yang sebetulnya ekonominya cukup, karena biasanya pengurusan anaknya itu lebih diserahkan kepada pengasuh. Nah, jadi hati-hati kalau saudara nanti sebagai perawat bekerja, kemudian anaknya diserahkan kepada pengasuh, Anda sudah bikin jadwal makan, porsi makan, itu harus dalam pengawasan. Ya, karena banyak yang perilaku pengasuh itu tidak selalu baik.
Ya, maka sekarang banyak rumah yang mempunyai balita itu pakai CCTV yang langsung dihubungkan kepada HP orang tuanya sehingga dia bisa melakukan pengawasan jarak jauh terhadap perilaku pengasuhnya. Itu salah satu sekarang yang menjadi tren ibu-ibu yang bekerja dan punya anak bayi dan balita, ya. Tuh ya, tolong saya ini wanti-wanti juga ya. Ini bukan hanya untuk orang lain, untuk kita sebagai tenaga kesehatan bukan tidak ada yang demikian. Ada. Ya, karena diserahkan pengasuhan kepada orang yang kurang baik ya. Baik, lanjut, masih ada pertanyaan tadi? Ya, bagi teman-teman apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ayo, siapa? Ini sudah ada hadir di sini yang tadi saya tanya tuh, siapa namanya? Novia dan Fatimah hadir sekarang? Kamu mau bertanya? Silahkan, Ratu Fatimah dan Novia, prioritas. Karena saya baru lihat. Anda mau bertanya kepada kelompok? Silahkan. Tadi saya udah mau coret ya, karena Anda bilang di perjalanan. Ada yang mau tanya? Saya tanya, nih Novia dan Ratu ini mau kemana? Halo Ratu, Novia? Mau ke kampus apa mau kemana? Saya bingung deh ya, dua anak ini. Oke lanjut, tinggal saja karena juga tidak merespon. Silahkan ada yang lain. Ini sudah 11.04, saya akan akhiri pada 11:10 karena saya harus pergi. Silakan kelompok. Ya Ibu, ada yang ingin bertanya. Silakan. Ya, kepada Adel dipersilakan. Pertanyaan terakhir nih ya, karena sudah 11.04. Izin, saya tidak bisa full sampai 11.40. Perkenalkan, nama saya Delia Dinasa Fitri. Saya mau nanya kepada kelompok, yaitu apa ada dampak dari masalah gizi kronik selain stunting? Terima kasih. Ya, terima kasih Adel atas pertanyaannya. Kepada kelompok mungkin bisa langsung dijawab ya pertanyaan Adel. Izin masuk moderator. Ya, dipersilahkan Safira. Saya Safira izin menjawab pertanyaan dari Adel. Pertanyaannya ini kurang lebih dampak dari masalah gizi kronis selain stunting ya. Jawabannya ini jadi selain gangguan pertumbuhan yang diindikasi oleh stunting ini, biasanya anak juga dapat mengalami gangguan perkembangan pada sistem kekebalan tubuh. Nah, gangguan perkembangan ini yang kemudian dapat menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan belajar atau mudah terserang penyakit. Jadi kondisi kurang gizi kronis yang tidak dicegah atau terlambat dikoreksi ini dapat meningkatkan resiko terkena penyakit tidak menular atau PTM di usia lebih lanjut. Contohnya ini seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, kanker, stroke, dan lain-lainnya. Mungkin segitu aja jawaban dari kelompok. Apakah sudah cukup, Adel? Sudah cukup, terima kasih. Coba saya cek. Adel, coba jelaskan kembali apa jawaban kelompok barusan. Apa Del katanya Del? Ya Bu, saya izin menjawab Bu.
Jadi dari kelompok itu menjawab selain gangguan pertumbuhan yang diidentifikasikan oleh stunting ini, biasanya ini anak yang dapat mengalami gangguan perkembangan akibat masalah gizi kronis, baik gangguan pada perkembangan kognitif, motorik, ataupun sistem kekebalan tubuh. Gangguan perkembangan ini yang kemudian itu dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar atau mudah terserang penyakit. Terus kondisi kurang gizi kronis ini juga tidak dicegah atau terlambat dikoreksi dapat meningkat resiko terkena penyakit tidak menular atau PTM di usia lebih lanjut seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, kanker, stroke, dan lain-lain pada level individu dan menurunkan angka produktivitas sumber daya manusia pada level populasi. Gitu, betul? Kelompok? Sesuai jawaban Adel dengan yang Anda tadi sampaikan? Izin menjawab sesuai, Ibu. Sesuai. Berarti Adel mendengarkan ya, Del. Oke. Baik, mungkin bisa diakhiri ya. Silahkan, sudah jam 11.